Minasan, chapter 98 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Dewa Tertinggi Odin, di mana ada banyak informasi penting mengenai rencana Odin untuk membangkitkan 4 pilar dewa primordial, serta terungkapnya petarung ronde ke-11 yaitu Loki versus Simoheiha. Sebelum selanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, apa niat sebenarnya dari dewa tertinggi yang misterius itu? Dijelaskanlah bahwa dewa tanpa nama yang dirasuki oleh dewa tertinggi Odin. Dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, dia menjadi dewa tertinggi Odin yang kita kenal sekarang. Serta diberikan kekuatan ilahi oleh dewa pencipta Odin. Kita pun diperlihatkan Odin sedang menatap jendela sambil bertelanjang dada, lalu mengatakan bahwa masih ada 2 lagi, 2 kemenangan lagi, dan lalu 4 pilar dewa primordial yang asli akan bangkit kembali. Bersamaan dengan itu, pedang Odin yang memiliki mata lantas keluar dari telapak tangan Odin, yaitu pedang Odin bernama Gram. Odin tersenyum menyeramkan, memperlihatkan tato di dadanya. Keinginan Odin yang sudah lama terpendam akan menjadi kenyataan. Nah, tampaknya ada kesalahan gambar nih Minasan. Pada panel ini, janggut panjang Odin tidak ada loh. Mungkin karena fokus untuk memperlihatkan tato di dadanya ya. Sementara itu, di penjara Tartarus, Gol masih tidak percaya jika dewa tertinggi saat ini yaitu Odin awalnya hanya dewa biasa tanpa nama. Gol menanyakan apa dia menerima nama dan kekuatannya dari 4 dewa pilar primordial asli yaitu Odin sang dewa pencipta. Nostradamus pun tersenyum dengan reaksi terkejut Gol, tapi ini masih bukan inti dari permasalahannya. Siegfried menjelaskan bahwa dewa tertinggi Odin telah memiliki 4 harta malapetaka yang menghancurkan segel pada 4 dewa pilar primordial. Pedang Gram milik dewa tertinggi Odin, gelang Ekhemis Draupnir milik Chaos, kalung Brisingamen milik Ymir, helm Aegir milik Satan. Semua 4 harta malapetaka itu ada padanya. Gol semakin terkejut. Apa ini artinya? Dewa Odin telah membangkitkan kembali 4 dewa primordial yang asli? Nostradamus pun membuka buku almanak. Menurutnya, tidak semudah itu untuk membangkitkannya. Nostradamus juga mempelajari tradisi lisan kuno dan juga buku-buku terlarang. Tapi, segel Gleipnir itu terlalu kuat. Kekuatan dari 4 dewa pilar primordial saja tidak akan bisa mengalahkannya. Dan sepertinya dia masih memerlukan 2 hal lagi untuk melepas segel itu. 2 pengorbanan itu adalah air kehidupan dan wadah original. Gol menanyakan apa ada hal khusus dari keduanya. Nostradamus menyebutkan bahwa air kehidupan adalah energi kehidupan dari umat manusia. Gol mengartikannya sebagai kehidupan umat manusia itu sendiri. Nostradamus juga merasa begitu, dan itu bukan hanya 1 atau 2 kehidupan manusia. Dalam buku terlarang yang dipegangnya, ada peninggalan puisi seperti ini. Saat dunia Midgard dihancurkan, air mancur Urd akan dipenuhi dengan air kehidupan. Gemuruh dari pohon Yggdrasil dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Gol memastikan Midgard adalah dunia manusia. Nostradamus membedah ungkapan puisi bahwa dunia manusia akan musnah dan mata air Urd akan terisi dengan mengalirnya air kehidupan. Dengan kata lain, yang Odin butuhkan sekarang adalah kehidupan dari umat manusia di bumi. Energi kehidupan dari seluruh umat manusia. Gol lantas terbelalak. Apa itu artinya? Seluruh umat manusia yang akan dikorbankan? Nostradamus pun membeberkan rencana Odin dengan menggunakan keputusan Dewan Kelangsungan Hidup Manusia untuk tujuan itu. Atas kehendak para dewa, akhir dari umat manusia sudah ada di depan mata. Odin sangat marah sekarang, bukan karena memberontak pada dewa atau karena provokasi, tapi karena ada yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan air kehidupan. Gol pun menanyakan, apakah Brunhilde sudah tahu tentang hal ini? Siegfried membenarkannya. Gol kembali menanyakan, lantas
Apa itu wadah original? Nostradamus menjelaskan bahwa kekuatan ilahi dari 4 dewa pilar primordial asli yang terkandung dalam 4 harta malapetaka dan air kehidupan dari energi kehidupan seluruh umat manusia. Seseorang yang mampu menampung keduanya, dewa yang mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan segel Gleipnir, itulah yang disebut dengan wadah original. Goal menanyakan, siapa yang akan berubah menjadi monster balon seperti itu? Apa dia adalah Odin sendiri? Nostradamus menjawab singkat, bukan. Lalu kembali menjelaskan bahwa 4 dewa pilar primordial telah menanamkan kekuatan ilahi mereka sendiri ke dalam masing-masing 4 harta malapetaka. Surga pada pedang Gram, dunia pada kalung Brisingamen, kehampaan pada gelang Alkemis Draupnir, dan kegelapan pada helm Aegir. Bagi mereka umat manusia, itu seperti golongan darah. Ada 4 golongan darah pada manusia. Tapi untuk dewa, pada dasarnya mereka punya golongan darah sebanyak jumlah dewa itu sendiri. Bukanlah hal yang normal bagi dewa untuk menyamai keilahian dewa lainnya. Lebih jauh lagi, tidak mungkin mereka bisa menandingi 4 dewa pilar primordial yang asli. Itu adalah sebuah keajaiban bahwa Odin cocok dengan surga. Goal pun menanyakan, bagaimana dengan wadah original bagi keempat dewa pilar primordial itu? Nostradamus mengatakan, untuk menjadi wadah original, orang itu harus cocok dengan keempat jenis harta malapetaka itu. Tapi, dia tidak bisa menemukan dewa seperti itu dimanapun. Meski begitu, Odin tidak pernah menyerah, karena dia terobsesi dengan waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan posisi dan kekuatannya, Odin terus mencari. Hasilnya, dia pun akhirnya berhasil menemukannya. Dan agar tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, dewa itu pun berakhir di penjara Tartarus sebagai dewa pendosa. Kita pun diperlihatkan di mana Odin duduk di singgasananya, sementara Brunhilde bersama Siegfried datang menemuinya. Wah, saya jadi penasaran dengan kilas balik kejadian ini, minasan. Apa yang dilakukan Siegfried dan Brunhilde yang mendatangi Odin? Lalu, bagaimana caranya Odin bisa mengetahui bahwa Siegfried adalah wadah original ya? Uji coba seperti apakah yang Odin sudah lakukan pada Siegfried? Goal pun langsung mengerti bahwa dewa yang dimaksud itu adalah Siegfried, tapi dia tidak mau mempercayainya. Namun Siegfried langsung tersenyum dan mengonfirmasi kebenarannya bahwa dirinya adalah wadah original itu. Jika para dewa memenangkan pertarungan terakhir antara dewa versus umat manusia, maka umat manusia akan binasa. Air kehidupan akan memenuhi air mancur Earth, dan Siegfried akan berubah menjadi monster balon yang menampung semuanya. Dan sepertinya Odin akan segera menghancurkan segel 4 dewa pilar primordial. Nostradamus menambahkan bahwa bagi Odin, Siegfried adalah hal yang paling penting. Dia seperti barang langka yang dirahasiakan. Itu sebabnya Nostradamus ditunjuk sebagai dokter yang selalu merawat Siegfried. Goal menanyakan, kalau Siegfried digunakan sebagai pembuka segel dari 4 dewa pilar primordial, apa yang akan terjadi? Nostradamus menjawab, tentu saja kematian Siegfried adalah harga yang akan memenuhi perannya sebagai wadah original. 4 dewa pilar primordial akan dibangkitkan dan pembantaian dewa akan dimulai sekali lagi. Lalu, akhir dunia ini akan segera datang. Goal akhirnya mengerti semua ini. Saat itu, kakaknya Brunhilde selalu mempertaruhkan segalanya. Brunhilde adalah orang terakhir yang mengusulkan pertarungan antara dewa dan manusia di depan semua dewa. Brunhilde tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain, tidak peduli cara apa yang dia gunakan. Brunhilde hanya memikirkan cara untuk menang. Umat manusia, para dewa yang ada di surga, lalu kekasih tercinta Brunhilde yaitu Siegfried. Goal pun menangis, mengingat kakaknya yang rela melakukan semuanya demi menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Wah, berat juga ya beban yang ditanggung Brunhilde, minasan. Siegfried menanyakan apakah Brunhilde tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini pada Goal. Namun Goal semakin menangis dan membenarkannya. Goal tidak tahu kalau Brunhilde punya perasaan seperti itu.
Selama ini, Brunhilde harus menanggung semuanya sendirian. Gol lalu menghapus air matanya, lalu mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang tidak ia pahami. Menurutnya, kalau begitu penting, kenapa mereka yang justru membawa Gol ke Tartarus dan bukannya Brunhilde? Kenapa mereka menceritakan hal sepenting ini pada Gol, yang mana Gol masih murid magang? Siegfried dan Nostradamus terdiam sejenak sebelum Siegfried mengatakan bahwa Gol adalah bagian terakhir yang paling penting. Adegan pun berpindah di luar Valhalla, di mana Brunhilde terduduk sendirian. Beberapa waktu kemudian, Loki datang dan duduk di samping Brunhilde. Rupanya, Brunhilde lah yang memanggil Loki untuk berbicara berdua saja. Loki lantas kegirangan jika Brunhilde ingin berbicara padanya tentang perasaan cintanya. Loki mengira Brunhilde telah berubah pikiran. Loki tersenyum mengatakan pada Brunhilde bahwa sebelum dia mengatakannya pada Loki, Loki sudah bisa langsung mengerti apa maksud Brunhilde. Tiba-tiba Brunhilde meraih baju Loki, lalu Brunhilde pun bersujud memohon pada Loki untuk membujuknya maju di ronde berikutnya. Tentu saja melihat Brunhilde bersujud seperti itu, rasanya sangat menyenangkan bagi Loki. Tapi Loki sadar bahwa Brunhilde sangat ingin menyelamatkan Siegfried. Brunhilde lalu mengatakan bahwa dirinya benar-benar harus memenangkan pertarungan berikutnya. Loki lantas menyimpulkan bahwa Brunhilde benar-benar ingin membunuh Loki. Brunhilde lalu memasang wajah murungnya dengan mengatakan bahwa ronde ke-11 ini Brunhilde telah memilih petarung yang bisa mengalahkan Loki. Namun Loki mengatakan, silakan saja Brunhilde seperti ini, tapi Loki tidak akan menyerah. Loki pun membalikan tubuhnya dan mengatakan bahwa dia mengerti. Jika itu yang Brunhilde inginkan, maka Loki akan maju ke arena pertarungan. Saat itulah Brunhilde menatap Loki. Sayangnya, Loki melompat kegirangan dengan mengatakan, bercanda, bercanda. Sebenarnya, sudah diputuskan sejak awal kalau Loki lah yang akan menjadi peserta berikutnya. Dengan kata lain, Brunhilde tidak perlu mengemis pada Loki dengan ekspresi serius seperti itu. Kerja keras Brunhilde jadi sia-sia saja. Karena itu, Loki berpesan agar Brunhilde tidak membungkukkan kepalanya pada Loki dan pergi begitu saja sembari menjatuhkan bunganya di tanah. Brunhilde pun berterima kasih pada Loki yang telah meninggalkannya. Sesampainya di kamarnya, Loki terlihat tertawa kegirangan. Loki yang berbaring di lantai sudah menduga jika itu memang benar. Bahkan, jika itu artinya membunuh Loki, apa Brunhilde sedang mencoba menyeret paman Loki yang menakutkan itu keluar? Nah minasan, dalam mitologi Nordik, paman Loki adalah Odin. Kita pun diperlihatkan boneka Brunhilde yang duduk di kursi. Perlahan-lahan, suara tertawa Loki diiringi dengan sikap agresif Loki yang menghancurkan ruangannya secara membabi buta. Definisi tertawa tapi hati terluka ya minasan. Terbukti Loki mengeluarkan air mata dengan mulutnya yang tertawa. Wah, saya ikut bersimpati padamu Loki. Setelah puas melampiaskan perasaannya, Loki pun mengambil satu kesimpulan, yaitu bunuh. Di saat yang sama, Anubis tampak kegirangan karena akhirnya gilirannya telah tiba. Anubis menendang pintu kamar VIP tempat Zeus bersama Ares dan Hermes sembari terus berteriak dengan semangat bahwa dirinya lah yang bertarung selanjutnya. Ares pun menegur Anubis yang terlihat senang sekali. Zeus malah tertunduk sembari melihat pemberitahuan jika Loki adalah perwakilan dewa yang akan bertarung selanjutnya. Zeus berkomentar, sepertinya Loki memasuki kompetisi tanpa izin, membuat Anubis kecewa karena gilirannya direbut kembali. Wah, derita cinta memang tiada akhir ya. Ternyata Loki berbohong pada Brunhilde bahwa dirinya memang sudah ditunjuk, padahal Loki memasuki kompetisi tanpa izin demi mewujudkan permintaan Brunhilde yang dicintainya. Tapi Brunhilde tidak mengetahui hal ini. Apakah Loki akan mengorbankan dirinya demi memenangkan Brunhilde yang berpihak pada umat manusia minasan? Brunhilde lalu bermonolog di kamarnya, meminta maaf pada Loki demi menyelamatkan Siegfried dan untuk menyelamatkan manusia.
Di surga ini, dewa paling licik di antara semua dewa adalah Loki. Dan manusia yang bisa mengalahkannya adalah dia yang menjadi satu-satunya orang dalam sejarah manusia. Saat dia masih hidup menjadi manusia, dia dijuluki sebagai White Death. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Razgris sebagai Valkyrie ke-12. Razgris berada di hutan sembari mencari seseorang. Dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Razgris yang sudah lelah lalu beristirahat dan malah piknik minasan. Tapi tiba-tiba ada anjing dan sosok di belakang Razgris yang berjalan mendekatinya. Dia menanyakan apa Razgris telah memanggilnya. Razgris pun berbalik dan memuji sosok tersebut karena dia tidak menyadari tanda-tanda kehadirannya sama sekali. Razgris pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Valkyrie yang tidak layak yang akan menemani perjalanannya. Dan inilah dia White Death Simoheiha bersama anjingnya. Simoheiha langsung mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada Razgris sebagaimana dirinya adalah seorang prajurit. Simoheiha berkata pada Razgris, "Ayo kita taklukkan untuk membela tanah air kita." Tertulis pada panel akhir, sniper terhebat dalam sejarah umat manusia akhirnya melangkah ke arena. Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang keren sekali ya. Saya jadi penasaran bagaimana pertarungan ini akan terjadi serta kontribusi gol yang dianggap sebagai bagian terakhir yang paling penting. Kenapa gol dianggap sepenting itu ya? Apakah itu adalah alasan mengapa gol sebagai Valkyrie sama sekali tidak diikutkan dalam pertarungan oleh Brunhilde? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.